Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yuliana dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang teori ekologi. Pengertian ekologi. Istilah ekologi pertama kali dikenalkan oleh Ernest Haeckel. Secara etimologis, ekologi berasal dari kata Yunani oikos yang berarti habitat dan logos yang berarti ilmu. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, untuk kali ini saya akan membahas mengenai ekologi populasi dan ekologi sosial. Ekologi populasi. Teori ekologi populasi dikembangkan oleh Michel Hanan, John Freeman, dan Howard Aldrich. Persamaan teori ketergantungan sumber daya dan populasi ekologi berangkat dari asumsi organisasi tergantung kepada lingkungan atas sumber daya yang dibutuhkan. Teori ini menganggap bahwa organisasi-organisasi berbagi sumber daya secara kompetitif dan saling tergantung. Pola-pola kesaling tergantungan membentuk kelompok sehingga disebut population, dan saling bersaing untuk mempertahankan kehidupannya sehingga mempengaruhi daya tahan dan prospek tiap organisasi. Dalam persaingan kelompok tersebut terjadi proses evolusi sehingga menghasilkan beberapa tipe organisasi dengan melalui 3 tahap, yaitu variasi, seleksi, dan retensi atau survival. Yang pertama, variasi. Variasi yaitu pembentukan organisasi baru atau menjadi baru melalui kelahiran dan adaptasi. Yang kedua yaitu seleksi. Organisasi yang dapat bertahan didasarkan pada kecocokan dengan lingkungan, yaitu organisasi terbaik adalah yang dapat melayani kebutuhan dan tuntutan lingkungan. Yang ketiga yaitu retensi atau survival. Organisasi yang tidak lolos seleksi akan dikeluarkan dari populasi dan mengakibatkan kinerja organisasi tersebut menurun, mati, atau pindah ke populasi lain. Konsep-konsep dalam teori ekologi populasi. Yang pertama yaitu ada teori lebar ceruk. Teori ini menyatakan bahwa populasi organisasi menempati ceruk yang sama dalam arti bahwa mereka tergantung pada sumber daya lingkungan yang identik. Jika dua populasi organisasi menempati ceruk yang sama, tapi berbeda dalam hal karakteristik organisasi, maka populasi yang memiliki kecocokan yang lebih kecil dengan karakteristik lingkungan akan dieliminasi. Yang kedua yaitu ada populasi generalis dan populasi spesialis. Teori ini menyatakan bahwa populasi generalis tergantung pada rentangan ceruk yang lebar pada sumber daya lingkungan. Keadaan ini akan memaksimalkan eksplorasi, tetapi akan meningkatkan resiko. Sebaliknya, populasi spesialis tergantung pada kondisi lingkungan yang spesifik atau rentangan ceruk yang sempit, dan hal tersebut memungkinkan organisasi di dalamnya untuk makmur dari pemanfaatan ceruk khusus tersebut. Yang ketiga yaitu ada ketergantungan kepadatan. Teori ini menyatakan bahwa legitimasi dan kompetisi bergantung pada tingkat kepadatan populasi. Pada waktu tingkat kepadatan rendah, proses legitimasi mendominasi dan hal ini akan meningkatkan tingkat kelahiran dan menurunkan tingkat kematian organisasi. Pada waktu tingkat kepadatan tinggi, kompetisi akan mendominasi dan hal ini akan menurunkan tingkat kelahiran dan meningkatkan tingkat kematian organisasi. Nah, selanjutnya yaitu ekologi sosial. Teori ini menekankan pada struktur dari intern kota, bagaimana cara bagian-bagian kota berfungsi satu sama lain, seperti pendudukan, pelayanan, kebudayaan, dan pengalaman di bagian-bagian kota. Penekanan dalam ekologi perkotaan ini yaitu pada ukuran populasi dan kepadatan pemukiman, serta laju pertumbuhan adalah kekuatan utamanya. Begitu pula tingkat produksi ekonomi dan tingkat teknologi transportasi dan komunikasi. Teori ekologi sosial ini dikenal juga sebagai aliran Chicago. Bapak dari aliran ini adalah Robert E. Zapart. Ekologi sosial mendasarkan pada teori yang mengasumsikan bahwa masyarakat mempunyai dua taraf, yaitu taraf biotik dan taraf sosial. Taraf biotik atau community adalah alamiah yang merupakan dasar masyarakat dan merupakan susunan subsosial yang berlaku asas kompetitif dan ketergantungan, sehingga masyarakat berkembang dengan pola-pola tertentu. Sedangkan taraf sosial atau society berhubungan dengan sosiokultural
dalam masyarakat yang diatur oleh komunikasi, konsensus, nilai, norma, dan berkaitan dengan komunitas, struktur, fungsi, dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekologi. Prinsip-prinsip ekologi yaitu yang pertama, adanya interaksi, yang kedua, adanya saling ketergantungan, yang ketiga, adanya keanekaragaman, yang keempat, adanya keharmonisan, dan yang kelima, adanya kemampuan berkelanjutan. Yang terakhir, yaitu kesimpulan, populasi organisasi adalah sekumpulan organisasi yang mencari kumpulan sumber daya yang sama dalam ceruk sumber daya tertentu. Ketika jumlah organisasi dalam suatu ceruk meningkat, ceruk tersebut menjadi lebih padat. Begitu pula persaingan di antara organisasi dalam ceruk tersebut. Ketika persaingan seleksi meningkat, tingkat kegagalan organisasi juga meningkat hingga titik di mana kepadatan di ceruk menurun. Dengan demikian memungkinkan organisasi yang ada di ceruk tersebut untuk bertahan hidup setidaknya untuk suatu waktu. Sekian dari saya, apabila ada salah kata dan banyak kekurangan dalam penyampaian materinya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.